Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya 'azim as-sultan ya karim al-ihsan ya daim an-ni'am ya kathir al-jud ya wasi' al-'ata ya khafi al-lutuf ya jamil as-sun'i ya haliman la ya'jal. Shalli ya rabbi ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim wa arda' sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna wa anta rabbuna haqqa wa nahnu 'abiduka ridha wa anta lam tazal lidhalika ahla ya muyassira kulli 'asir jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli fakir wa ya mughniya kulli dha'if wa ya ma'ana kulli maqif yassir 'alaina kulli 'asir fataysir 'asir wa 'alayka yasir. Allahumma ya man la yahtaju ila bayan wa tafsir hajatuna kathir wa anta 'alimun biha wa khabir. Allahumma inni akhafu minka wa akhafu mimma yakhafu minka wa akhafu mimman la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi ma yakhafu minka najjina mimman la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin wa hurusna bi'ainika allati la tanan wa anfufna bi kanafika allati la yuram warhamna bi qudratika 'alaina fala nahdu anta thiqatuna wa raja'una wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi kulli ardina bada'a 'ala khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midada kalimatik. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa shahadatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa 'afwan 'inda al-hisab wa amanan min al-'adab wa nasiban min al-jannah warzuqna an-nadhara ila wajhika al-karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fi kulli lahzatin abada 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-imam Abdullah bin Ala bin Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi fid dharain amin. Ila an qala radhiyallahu ta'ala anhu wa an yu'mina bi ikhraji man dakhala an-nar wa min ahli tauhid hatta la yukhalladu fiha man fi qalbihi mithqala dzarratin min iman wa anna ahla al-kufri wasyirki mukhalladuna fin nari abadal abadi abadal abidin la yukhaffafu 'anhum al-'adab wa la hum yunzarun wa anna al-mu'minina mukhalladuna fil jannah abadan sarmada la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin wa anna al-mu'minina yarawna rabbahum fil jannati bi absarihim 'ala ma yaliqu bi jalalihi wa qudsi kamalihi ila akhir ma qala radhiyallahu ta'ala anhu. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Hadirin jamaah majelis taklim Masjid Al-Huda yang dimuliakan oleh Allah. Setelah di minggu-minggu yang telah lalu kita mengkaji dan membahas tentang ilmu akidah dan tauhid yang wajib bagi kita semua untuk mengetahui dan meyakininya, makalah sampai pada penghujung pembahasan kita dalam Aqidatul Islam, di mana baru saja kita sama-sama mendengar apa yang disampaikan Imam Haddad tentang wajibnya kita beriman atas ketidakkekalan seorang yang beriman kepada Allah itu apabila dia di neraka dan dia kekal di surga. Dan wajibnya kita beriman kekekalan orang-orang kafir musyrikin itu di neraka nggak akan pernah dikeluarkan darinya. Maka itu barang siapa yang masih mempunyai keimanan kepada Allah walaupun hanya mithqala dzarrah, setitik keimanan kepada Allah, dia nggak akan kekal di neraka. Tapi
atas apa yang dia perbuat dari kesalahannya di dunia, dia mesti menimpa atau mesti mendapatkan ganjaran atau bukan ganjaran, balasan atas kemaksiatan tersebut dengan disiksanya di neraka walaupun tidak kekal. Tapi kita berharap agar kita semuanya insya Allah tidak ada yang masuk neraka walaupun 1 detik. Karena yang namanya siksa neraka itu nggak enak. Kadang ada di antara kita yang ngomong terus kapok, setahun-tahun di neraka, tapi mari ngomong untuk suatu. Dalam kitab Tafsir Shawi itu disebutkan kalau orang itu dimasukin neraka 1 detik itu pedihnya nggak sebanding dengan kenikmatan di dunia apabila kita memiliki dunia dan segala isinya. Umpama kita di dunia dikasih harta triliunan, bahkan ribuan triliun, jutaan triliun, dikasih kenikmatan yang nggak pernah kekurangan maupun sakit. Umpama ini kita itu umur di dunia 200 tahun, istrinya soleha, anak-anaknya patuh, harta melimpah, gak pernah sakit, gak pernah pikiran, gak pernah sumpah. Itu kan kenikmatan yang luar biasa. Tapi itu semua kalau dibanding di neraka 1 detik gak sebanding. Apalagi kalau kita nggak memiliki itu semua. Jadi yang namanya pedihnya neraka itu sudah gak ada nikmatnya dunia. Sampai-sampai di tafsir itu disebutkan kalau orang penghuni neraka itu di dunia ini ada 1 orang dimasuk ke neraka sebentar aja, kemudian dikembalikan ke dunia, terus dibakar di dunia, dia akan berkata, maaf beroda hari ini, ya Allah, kau asing jenengi diobong di surga di dunia. Kita masuk ke api di dunia ini, pas dibakar kan sakit, tapi kita akan berkata, maaf beroda hari ini, alangkah dinginnya api ini. Saking pedihnya siksaan neraka. Jadi jangan berharap mimpi ataupun untuk neraka itu jangan sama sekali. Jangan kita itu berharap suka pokok, rokok segitu, emperan rokok, sementing ada menuntut suatu. Jangan. Kita punya cita-cita harus tinggi. Cita-cita kita masuk surga nggak pakai hisab. Terus tadi hitung-hitungan, belum VIP, surgone Firdaus A'la ambil Kanjeng Nabi. Ada 2 orang ahli ibadah, sama-sama ini ibadahnya, umurnya sama, ibadahnya sama, ketaatannya sama, semuanya sama. Masuk surga ya bareng. Tapi yang satu surganya tingkat 1, surga 7. Yang satunya tingkat 7. Ngadu sama Allah, ya Rob, saya sama fulan ibadah bareng, ngaji nang Huda ya bareng, ya podo gak tau absen nih, sembahyang jamaah ya bareng, mondok ya bareng, ilmu ya podo, ngaji ya podo, apal Quran ya podo, semuanya sama. Tapi kalau letakkan dia di surga yang nomor 7, saya kok di nomor 1. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dijawab, na'am li'annahu tolak wa anta lam tatruk. Iku pasti dulu jaluk, ya Allah adkhilni fil firdausil a'la. Nek sampai ya Allah pokoknya lebih surga, dia sama. Nah kalau seperti itu kamu nggak minta ya saya kasih taruh yang biasa. Kalau dia minta saya kasih. Makanya itu kita minta sama Allah. Gusti Allah ini dermawan. Permintaan kita ini nggak mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau minta sama Allah itu jangan tanggung-tanggung ya, jangan nanggung-nanggung. Saya pernah ada 1 orang cerita ke saya,
Dia itu doa di multazam, ya Allah urzuqni zaujan sholihan aliman nasiban. Ya Allah, rezekikan, karuniakan kepadaku suami yang soleh, alim, cucunya orang alim atau cucunya wali Allah, lalu anaknya wali Allah. Minta diulang-ulangi terus. Subhanallah, pulang dari umroh dia langsung diminta sama orang alim soleh, kemudian nasib cucunya orang mulia, tapi istri yang keempat. Sebab waktu di Multazam nggak ngomongin Joko. Coba dia ngomong Joko ya oleh Joko. Dia nggak ngomong Joko ya dapatnya persis yang dikasih sama Allah Taala. Ya Rob, kok inilah ada Joko aku. Coba aku ngomong sing Joko ya tak kayak sing Joko. Makanya kalau minta itu yang lengkap. Pertanyaannya, kita mau minta lengkap itu repot. Ya. Minta lengkap itu Imam Haddad ngasih kepada kita. Kita ini kalau doa takut kurang, paling enak ditutup dengan apa? Qad kafani ilmu Rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Ilmu kabihari ya Rabb. Ya, jadi qad kafani ilmu Rabbi. Kau lebih tahu apa yang paling baik buat aku. Saya mau minta macam-macam ini kekurangan. Min su'ali wa ikhtiyari, dari permintaanku dan ikhtiarku itu aku nggak tahu apa yang harus aku minta. Kau lebih tahu. Nah, itu lengkap. Lengkap. Makanya doanya sampai namanya Sayyidina muridnya Muhammad al-Baqir, murid atau gurunya Imam Muhammad al-Baqir, Al-Imam Tasluri. Imam Tasluri mengatakan ilmu kabihari yakfi an su'ali. Pengetahuanmu tentang keadaanku cukup, saya nggak usah minta ya Allah. Kau lebih tahu buat aku yang paling baik apa, isi itu yang aku minta. Itu lengkap guys. Allah lebih tahu. Kayak anak minta sama orang tua, penjara opo sakar, abang lebih tahu apa yang paling baik buat saya, itu yang saya minta. Diperhatikan kalau itu paling nabi kita. Makanya ilmu kabihari yang kayak su'ali itu Imam Tasluri itu ditulis sama Imam Haddad, qad kafani ilmu Rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Nah, makanya kalau baca itu diulangi, qad kafani ilmu Rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Ya Allah, qad kafani ilmu Rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Ya Allah, minta terus. Allah yang lebih tahu apa yang paling baik buat kita. Maka itu disebut di sini bahwa kita ini selama beriman kepada Allah, kita akan masuk surga dan kekal. Tapi kalau kita punya kemaksiatan, punya pelanggaran, punya kekurangan di dunia, semua itu ada hitungannya. Nah, hitungannya itu yang akan disiksa di neraka. Nah, siksaan neraka itu naudzubillah pedih. Jangan harap kita itu sedikit pun pengharapan untuk masuk neraka. Minta sama Allah. Wis gak ndelok neraka, gak mambu neraka, gak ketemu wong ahli neraka. Gak enak semuanya. Nah itu, tapi kita mesti mengimani hal ini. Dan orang yang kafir, syirik kepada Allah, dia akan kekal di neraka. Kalau ada pendapat seperti pendapatnya Mu'tazilah ataupun yang lain, mengatakan bahwa orang kafir itu tidak kekal di neraka, mengingkari Al-Quran, gak bisa. Sebab Al-Quran mengatakan apa? Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abadan. Enggak pakai abadan ya? Enggak pakai. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari khalidina fiha ulaika hum syarrul. Innal ladzina amanu wa amilus sholihati ulaika hum khairul jazaohum min rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha
anharu khalidina fiha abada. Ini ayat ini yang disampaikan di sini. Kafir, nggak beriman kepada Allah, mati suul khatimah, dia akan naudzubillah kekal di neraka. Nggak ada harapan. Wa li ahli nari maratib, orang kafir itu juga ada martabatnya. Kalau orang kafir simkhonyir, ya belum neraka, cuma enggak lumayan. Tapi ya neraka, ya lumayan neraka ya rasanya diri. Tapi dia di neraka. Jadi maratib. Tapi orang kafir musuhi Allah dan Rasulnya kayak Abu Jahal, Abu Lahab, itu VIP, tapi neraka VIP. Tapi kalau orang yang masih penting atau orang ahli khair, baik, soleh, nggak membenci kita sama sekali, bahkan toleransi, mati, itu tetap neraka. Soal tidak ada maksiat seperti kekufuran, itu tidak ada. Perlu diketahui. Walaupun dia nggak minum, walaupun dia nggak zina, tapi maksiatnya paling besar di kufur sama Allah ini. Makanya sebaliknya tidak ada kenikmatan seperti keimanan kita kepada Allah. Kalau kita diberi sama Allah dunia dan segala isinya, tapi tidak dikasih iman, berarti kita itu dalam siksa. Tapi kita nggak dikasih Allah apapun, tapi dikasih keimanan cukup. Makanya kalau dalam doa ya, mengatakan apa? Bahwa sesungguhnya alhamdulillahi ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'am. Alhamdulillah, cukup. Kalau Allah nggak ngasih kenikmatan kepada kita kecuali nikmat Islam dan iman, cukup. Karena kita nggak akan kekal di neraka. Bisa betul. Apalagi kita ini sudah dikasih nikmat Islam, iman, rezeki oleh Allah Taala, dikasih kesehatan, dikasih kenikmatan, dikasih ibadah, ya Allah itu. Nah maka itu kita mesti mengimani hal ini. Walau khaffaf anhumul adzab kalau hum yudhurun, bisa mereka tidak akan diperingankan siksanya dan juga tidak akan ditunggu sampai waktu tertentu abadan. Tetap lupit bagaimana dengan peringanan siksanya Abu Lahab yang dia pernah keringanan siksanya Abu Lahab itu bukan berhenti dari siksa, cuma hanya mendapatkan tetesan air tok dari beberapa jarinya itu mendapat tetesan air, tapi tetap disiksa. Nah, maka daripada itu ya, perlu kita ketahui dan kita yakini neraka selama-lamanya untuk orang yang tidak beriman, surga adalah tempat tinggal selama-lamanya bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang di surga wa annal mu'minina mukhalladun fil jannah abadan sarmada, selama-lamanya. Dan inilah kekekalan. Makanya orang kalau sudah masuk surga itu ya ahlal jannah diambilkan yang namanya kambing sembelih. La mau takia, sudah gak ada kematian lagi setelah itu. Mati itu dianggap sebagai kayak domba yang disembelih. Kalau mati nanti kekal, ya, kekal. Kemudian la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha mukhrajin, mereka nggak akan dikeluarkan dan nggak akan payah. Nikmatnya surga ini sudah la mala ainun ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Kita nih kalau mau ngomong nikmatnya surga nggak bisa. Kitab Tadhkirah bil Imam Al-Qurtubi itu mengungkap tentang keutamaan surga. Tapi semuanya itu hanya sekedar ala badri ma'lumatina. Hakikatnya nggak seperti itu. Surga itu ada yang namanya apel, delima. Tapi jangan kita menganggap bahwa apel itu seperti apel yang kita lihat. Begitu di surga itu ada apel, sampai bayang mau apel itu saya gak ketemu. Ittifaqul isim, namanya tok sama, tapi jenisnya beda. Hanya saja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disingkap sedikit. Untuk apa? Untuk agar kita ini bisa mencerna tergantung kemampuan kita, tapi hakikatnya bukan seperti itu. Ya. Kayak anak kecil, nah, siapa yang punya anak gitu? Aku petakut sih.
anakmu umur 1 tahun, 4 tahun, mulai ngomong umur 4 tahun. Takut ke sampean, Pak. Sampean iki gawe aku corone opo? Ayo coba bener. Gimana cara jawab kayak gini? Apa Anda mau cerita pertemuan antara sel telur dengan sperma? Ini itu semua nggak bisa. Paling kita ceritakan bapak ibumu jadi rantai. Sampai itu rantai dari ibu, dari itu anak koin. Apa yang mampu dia cerna itu yang kita kasih tahu. Allah dalam Al-Quran dan hadisnya Nabi Muhammad menyampaikan kepada kita yang mampu kita cerna. Lah kalau yang nggak mampu kita cerna nggak mungkin. Oh kita nggak pernah lihat. Kata orang Arab, kalau orang Al-Rumu itu punya mata, namanya Fathahus Syafi. Ada orang buta, nggak pernah melihat mulai lahir, dimasukkan kamar, dikunci, tutupan kabel, lampu ini diurutno, kemudian dikasih ayam, dibuka motor yang mulai bayi nggak pernah lihat itu dibuka, belok ayam, langsung buta aneh. Ibu sampai bisa ngomong, aku habis dibayar PT. Kalau macam, loro aku, semua jalurnya itu, dia semua yang dibayarkan itu, karena kepengetahuannya dia itu. Lah kita ini, kalau dijak ngomong surga nggak bisa, karena yang kita lihat ini alam ini toh. Mau dijak ngomong surga nggak nyambung. Makanya kata Rasulullah, malah ayo roh, walau urusannya, walau khotob ada bintasan. Tapi kita dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala gambaran-gambaran jannatu tajri min tahtiha al-anhar. Swarga niku dikelilingi dengan sungai-sungai. Yang sungai itu lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Gote swarga lho. Diombe langsung iso. Coba berantas umbe. Main cerai sampai. Surga itu nikmat. Kerikilnya surga min yaqutin wa zabarjud. Ada orang datang ke rumah saya bawa cincin berlian regane 1 miliar. Nek dipikir-pikir kerikil suatu itu di dunia dibanggakan setengah mati Pak, sampai orang sertifikat ke omah. Kalau dipikir-pikir dapat nilai ini. Nanti di akhirat ini di surga itu cuma kerikil, itu kerikilnya surga. Jalanannya, kemudian surga itu gak ada siang malam. Terus setiap orang mendapatkan 70 bidadari, 70. Makanya sampai ini kayak sholat dimana teror di surga. Radio 70 sampai lemes. Kemudian 90 khuddam, setiap orang di surga 90 pembantu. Riwayat Wildan itu anak-anak kecil yang khidmat kepada kita adalah anak-anak yang mati dalam keadaan ketika kecil. Jadi dia jadi khadim ahli jannah. Lah bidadari itu kalau umpama disebut dalam kitab Bijuri, bidadari itu dalam Qurtubi juga disebut bidadari satu itu kalau diturunkan sama Allah. Nggak perlu bumi ini, nggak perlu matahari. Saking padanya. Satu bidadarinya Allah. Iki 70. Kecantikan bidadari ini wangi. Ya. Sampai lautat alat fil bahri wal bahru maliku la asbaha min rikiha adaba. Di Bijuri itu ada Pak Ejir yang mengatakan melalui hadis Nabi bahwa bidadari surga itu kalau didatangkan ke dunia meludah di laut asin itu berubah jadi tawar. Didoni tok. Wong paling ayu sadunya, petani turu wong ngabat coba. Paling ayu sadunya. Ya buadet tetep ae. Bidadari surga itu tok.
yang sampai-sampai yang budak-budak ini dihadiri langsung dan ya. Pertanyaannya, Beb, kenapa lelaki itu kok disiapkan bidadari? Perempuan nggak ada bidadaranya. Ya. Dijawab oleh para ulama. Ini loh. Sekali lagi kembalinya ke awal. Ini kan cuma tarhib dari Allah. Lelaki itu paling suka diiming-imingi wedok. Tapi nek wedok isi diiming-imingi wong lanang. Coba kalau kita punya anak perempuan dengan anak laki. Anak laki itu kita ngomong, saya enak sekolah ini tuh, gue tak boleh no, mau wedok sing bayu tak rapi gitu. Temenan apa? Bismillah Pak, anak haji dulu Pak. Enggak malu, sebenarnya diiming-imingi wong lanang. Tapi anak perempuan sampean yang perawan. Coba ngomong kan ngaji aja kita, mau tak boleh no, orang sukuan kan apa ya? Pak ini mau puisi, malu dia. Itu sudah fitrahnya perempuan. Lah Allah itu jaga perasaan perempuan. Di Al-Quran nggak mau Allah menyebutkan dari perempuan tak keikon ngomong semangat dan izin. Tuh lihat, ya. Jadi bagaimana di Al-Quran itu menjaga perasaan perempuan. Perempuan itu malu diiming-imingi hal tersebut. Bomennya wedok gatel di Cina. Umumnya wanita malu. Walaupun di Jawa ini bismillah Pak, nggak cepet ya. Tapi dia nggak mau menyebutkan. Makanya hadis Nabi dan Quran menjaga perasaan wanita. Nah, tapi disebutkan juga sebaik-baiknya bidadari dan secantik-cantiknya bidadari masih lebih cantik istri kita di dunia yang diubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kecantikannya 70 kali lipat lebih dari dunia, bidadari akhirat. Makanya kalau ada orang ngomong ini gitu, saya pernah dengar ada orang sudah nikah 20 tahun. Terus pas nanti nikah tuh istrinya doain, Pak, mungkin yang awake dhewe ini jadi jodoh dunia akhirat. Jadi bojone wis ojo. Dunia tok ae akhirat ojo wis. Dunia wis ora kabeh. Sampai akhirat nangis sampai nikmati akhirat ini. Ini salah. Ini keliru. Kenapa? Karena secantik-cantiknya bidadari di akhirat itu di surga, tapi masih tetap lebih cantik istri kita di dunia. Ya, walaupun di dunia ini istri kita mungkin pas-pasan, tapi dijamin ketika masuk surga diubah Allah dengan kecantikan yang luar biasa. Itu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, indah. Kemudian butuh fuhadaniyah, buah-buah di surga itu nggak ada yang tinggi. Memetiknya dengan wakawa iba atroba, itu yang namanya bidadari dengan usia sama. Kenikmatan surga itu wis nggak bisa ditayangkan. Minta apa aja langsung siap. Kita mau minta apa, minta makanan ini dan lain-lain, semuanya Allah Ta'ala beri yang belum pernah kita makan di dunia. Kemudian mereka tidak lagi di sana mengeluarkan kotoran. Mentok-mentok kalau mereka makan banyak dirupakan keringat sama Allah. Keringat itu nanti buang air kecil besarnya melalui keringat, dan keringat itu katanya lebih wangi dari misik. Jadi surga itu indah. Tapi apakah yang lebih mulia dari semua kenikmatan yang di surga disebutkan setelahnya? Wa annal mu'minin yarawna rabbahum. Tidak ada kenikmatan, tidak ada yang namanya kenikmatan surga yang lebih indah daripada memandang zat Allah. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah mereka berseri-seri karena mereka akan memandang zat Allah. Kalau sudah memandang zat Allah, tidak ada duanya. Makanya ulama berkata bahwa mereka para aulia Allah, nggak sedikit pun mereka itu berharap untuk dapat bidadari.
gusur, istana, ya, sampingan, bonus. Tapi hakikat keinginan pertama adalah memandang kepada Allah. Rabi'ah al-Adawiyah ketika ditanya mada targhadina fil jannah, beliau menjawab al-jah berbeda. Saya tidak masuk surga itu keinginan hanya untuk nikmati surga, tapi nanti dulu karena di surga itu saya punya jadi tetangganya Allah. Saya bisa melihat dari Allah Subhanahu wa taala, itu keinginan saya Allah. Wa ma maksuduhum, bukan maksud mereka jannatu adnin, surga belaka, wala hurul hisan atau cantiknya bidadari, walal khiyamah ataupun indahnya kusur, siwa nabaril jalil fada munahu fada maksudul kaumil kirami. Tujuan mereka pertama adalah memandang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kenikmatan surga yang nomor satu. Nah, memandang ini disebut di sini alama yalik bijalali wa qudsi kamalihi, dengan cara yang masih tetap memegang kesucian dan keagungan Allah. Caranya bagaimana? Urusannya Gusti Allah, yang penting memandang. Dalam Al-Quran semua ahli tafsir sepakat lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Adapun bagi orang-orang yang ahsan, berbuat ihsan baik di dunia, al-husna, husna itu kata ulama al-jannah, masuk surga. Terus ditambahi wa ziyadah, ziyadah itu kata ulama an-nadhar ila wajhillah, memandang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disepakati oleh ulama. Dan ini yang dipegang oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas khilafan lima qalat fihi Aisyah. Sayyidatuna Aisyah mengatakan bahwa menurut beliau kita nggak bisa memandang zat Allah walaupun di surga. Tapi Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan bisa. Dalam hal ini Abdullah bin Abbas lebih mu'tamad, lebih kita sadari, dan itulah yang dipegang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian memang masalah ini khilaf, ada beda pendapat, khususnya orang-orang Syiah. Dia berpendapat bahwa kita nggak bakal bisa memandang zat Allah. Sebagaimana Nabi Musa saja nggak bisa. Memang Nabi Musa nggak bisa karena dia di dunia. Ketika Allah tajalla, hancur. Akhirnya nggak bisa lihat. Nabi Musa saja nggak bisa lihat. Ya kita jawab, kalau Allah itu nggak bisa dipandang, Allah nggak nyanggupi. Tapi Allah mengatakan dia wis tanggung gunung. Idza staqarra mahalun, kalau gunung itu kuat, ketika saya tajalli, ya kan bisa berarti. Tapi kalau nggak bisa. Nah, berarti Allah itu bisa dilihat. Ketika tajalli hancur, Nabi Musa pun horor, semaput, geblak, tak kuat. Gunung jebol, Nabi Musa nggak mati. Saking kuat, makanya disebut Nabi Musa al-Qawi al-Amin. Kuat, Nabi Musa ini kuat. Gunung jebol, tapi dia yang masih kuat. Tapi setelah itu sudah. Nah, tapi Nabi Muhammad bisa. Kenapa? Karena dia di satu alam yang berbeda. Diangkat dulu kalau memandang zat Allah, diangkat dulu Nabi Muhammad itu diangkat sampai ke Sidratul Muntaha. Ketika Nabi yang namanya Jibril sudah nggak bisa naik, lalu Rasulullah naik, disitulah langsung memandang zat Allah. Nah, ketika pulang ketemu Nabi Musa, terus kemudian Nabi Musa berkata, apa perintahnya sholat berapa? 50 waktu. Tak kuat umat. Salbu takhfif, minta pengurangan, naik lagi. Wis turun 45, tak kuat umatmu. Ya, turun naik sampai 5. Setelah 5 mau diturunkan lagi. Coba mundurnya namanya. Ya. Katanya astagfirullah. Saya malu. Ini hakikatnya sholat itu ya 5. Cuman ada seperti ini itu taklim buat kita, bahwa bagaimana Nabi Muhammad itu rahmatnya untuk umatnya. Hakikatnya ya memang dari awalnya itu 5. Makanya kata ulama tetap walaupun 5 pahala 50 buat umat Nabi Muhammad SAW. Di proses seperti itu ya, Allah mau ngampuni kita semua yang di majelis ini. Caranya kita dikirim dulu ke sini diampuni. Nah, kenapa nggak di rumah aja kita diampuni? Semua itu ada proses. Nah, prosesnya seperti itu. Hakikatnya nanti seperti ini. Bukan
berproses supaya hikmah dibalik ini semua. Al-Quran 30 juz bisa aja diturunkan langsung, Quran siji, malah selesai. Tapi Allah nggak mau ngasihnya di beberapa tempat, di sini diatur. Akhirnya jadi satu Al-Quran. Maka itu ulama berkata bahwa sesungguhnya kita bisa memandang Allah. Itu sepakat. Ada ulama yang mengatakan nggak bisa. Itu Mu'tazilah atau orang Syiah. Dia mengatakan nggak bisa. Walaupun di akhirat, walaupun di surga tidak bisa memandang Allah. Sakarmu. Kalau saya berkeyakinan bisa memandang. Kalau keyakinan saya salah, Abdullah bin Abbas, Al-Quran dan pemahaman saya, sampai juga punya pemahaman. Monggo wes, saiki kita toleransi wis. Kau dengan pemahamanmu, aku dengan pemahamanmu. Oke, sip. Pokoknya kau gak sedelok yo, deal. Saya bisa lihat. Kalau nanti di surga memang nggak bisa lihat, yo wis, waduh, pengen delok gak bisa delok wis. Tapi kau sampai oleh kesempatan delok, tutup penonton. Kan Anda berkeyakinan nanti di sana nggak bisa lihat. Ketika Anda mau dibuka di ahli surga itu bisa lihat, kalau yakin nggak bisa delok, ya saya ingin tutup penonton. Kenapa? Anda berkeyakinan tadinya apa? Gak bisa lihat, ya wis tutupan. Kalau ketika Allah tajalin di situ jadi tutupan. Lu pun apa nggak delok gak enak sih Allah. Tentunya harus ngomong gak bisa delok. Jangan dilihat. Nah, seperti itu selesai sudah. Tapi kalau kita berkeyakinan bisa lihat, kemudian nggak bisa lihat, ya sudah. Nggak ada masalah, nggak maksa. Memang seperti itu keyakinan kita dengan adilah yang kuat. Maka daripada itu kita bisa memandang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di dunia, mungkinkah kita bisa memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala? Enggak mungkin. Kalau ada orang ngaku bisa lihat Allah di dunia, pastikan edan. Tak bisa. Muttafaqun alaih. Ya, enggak bisa. Sepakat ulama. Kalau lihat Rasulullah bisa, ruh yang mujasadah. Habib Abu Bakar dan banyak ulama bisa memandang Nabi Muhammad. Itu karena ruhnya, orang soleh itu ruhnya nggak bisa keluar. Kemudian ruhnya mujasadah, bukan Rasulullah keluar dari kubur itu. Kalau orang berpendapat bahwa Nabi keluar dari kubur, enggak. Ruhnya yang keluar, kemudian mujasadah seperti zatnya Nabi Muhammad bisa kita sentuh, bisa kita pegang. Bisa kita peluk. Ada orang bisa memandang Rasulullah, ya golok makul, masuk akal. Sebagaimana dalilnya, man ro'ani fil manam fasayaroni ya golok. Orang pernah lihat Nabi dalam tidurnya akan melihatku dalam keadaan jaga. Ada satu orang berkata, loh, fasayaroni ya golok fil akhirat. Kalau fil akhirat nggak kalimatnya fasaufa ya roni. Saufa itu untuk yang jauh. Tapi kalau dekat itu satu cukup. Orang bisa memandang Nabi dalam tidurnya, pasti dia akan bisa memandang Nabi dalam keadaan jaga. Dalam memandang itu dengan roh yang mujasadah, roh yang mustajasadi. Nah, mimpi ketemu Allah, mungkinkah? Entah saya undur dulu. Dan mimpi ketemu Rasulullah itu hak, karena Rasulullah mengatakan seperti ini, bahwa man ro'ani fil manam, bahwa fa inna syaitan lam yatamatsalu aw lam la yatamatsalu bi. Man ro'ani fil manam faqad ro'ani haqqan. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Orang yang mengaku lihat Nabi Muhammad itu benar kalau dia seperti ausaf yang disebutkan dalam kitab Syama'il. Itu benar yang dia lihat. Ya karena setan nggak mungkin menyerupakan bentuknya seperti Nabi Muhammad. Setan menyerupakan bentuk, kan setan bisa menyerupakan bentuk sebagai manusia. Terus mirip Nabi Muhammad nggak bisa. Oleh Allah dijaga. Sama Allah dihijab supaya setan nggak bisa mirip Nabi. Tapi sebaliknya, kalau orang memandang zat Allah, lah ini kata ulama, orang memandang zat Allah itu boleh nggak? Orang memandang zat Allah di dalam tidurnya. Mungkin apa tidak? Ulama mengatakan jaiz, boleh. Asal syaratnya tidak bisa diungkap bagaimana zatnya.
Pemimpin itu Gusti Allah, ya Gusti Allah ini keliru. Kalau Anda bisa menggambar salah, laisa kamitslihi syai'un. Karena Allah itu tidak mirip dengan apapun. Jadi kalau sampai mirip mau hati, itu pasti itu Allah. Dan termasuk ulama yang pernah melihat zat Allah itu banyak. Salah satunya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu pernah mimpi ketemu Allah 99 kali. Manakibnya itu disebutkan 99 kali Allah fil manam. Bagaimana? Malah ainun ro'at, sudah gak bisa lihat. Laisa kamitslihi syai'un. Kemudian bisa ngomong lagi waktu dalam mimpi itu. Akhirnya ke 99 kali lihat Allah legowo. Dan dia pun minta sama Allah, ya Rabb, akmil mi'ah, sempurnakan 100. Karena saya punya pertanyaan dalam pertemuan yang ke-100. Terus disimpan pertanyaan ini, belum mimpi ketemu Gusti Allah tak. Subhanallah, Allah menganugerahkan untuk mimpi ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ke-100, dan pertanyaan itu disampaikan kepada Allah. Apa pertanyaan Imam Ahmad bin Hanbal? Ya Rabb, bi ayyi syai'in yatakarrabu ilaikal mutaqarribun. Ya Allah, apa amalan yang membuat mereka para aulia itu bisa dekat denganmu? Bi ayyi syai'in yatakarrabu ilaikal mutaqarribun. Mau tahu ya Allah, apa amalan yang bisa mendekatkan para aulia kepadamu itu apa? Amalan yang paling nonjol yang membuat mereka dekat denganmu itu apa? Dijawab sama Allah SWT, bitilawati kalami, dengan mereka itu senantiasa membaca kalamku, yaitu Al-Quran. Dan orang-orang namanya fuqaha itu tanyanya detail. Tanya lagi sama Allah, ya bifahmin an bighairi fahmin, bacaannya itu harus paham atau cuma sekedar baca sih penting enak wacoannya gak paham sih penting monco, atau harus paham supaya bisa dekat kepadamu? Dijawab bifahmin an bighairi fahmin, ya anak, paham gak paham pokoknya monco Quran dia akan dekat kepadamu. Nah ini keutamaan daripada Al-Quran. Dari itu ya, kalau ada orang memandang zat Allah dan bisa disurahkan, bisa digambarkan, berarti itu bukan Allah, karena Allah laisa kamitslihi syai'un. Nah inilah yang berkisah tentang bagaimana nazar ila wajhillah disepakati oleh ulama dengan tafsir-tafsir Al-Quran, hadis-hadis Nabi yang mengatakan fa innakum tanzuruna rabbakum kama turikum ilal badr ilal qamar fi lailatil badr, atau apa hadisnya Nabi Rasulullah, kalian akan melihat yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana kalian melihat yang namanya bulan di mana? Di bulan purnama. Kita lihat bulan purnama, lihat itu seperti itu loh akan memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalimat memandang, lihat itu kan harus dengan mata. Apakah lihat itu harus dengan mata? Saya kira aku takut sampai ingin tahu begini mimpi ketemu aku ingin mimpi ketemu Pak Mutim, nanti kau ingin rapi mulai dia mimpi ini ketemu Pak Mutim. Anda lihat dengan mata Pak Mutim? Enggak. Tapi lihat gak dalam mimpi? Lihat dengan apa? Gak tahu ya dengan apa ya. Berarti lihat itu gak harus dengan mata. Hanya saja kadang-kadang kita tuh ngomong lihat dengan mata, enggak tentu, lihat dengan hati juga bisa. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah ditanya sama satu orang Yahudi, ya Ali, nah, hal tara rabbak, kau lihat enggak Tuhan? Nah aku kan enak delok Tuhanku, ya walaupun patung tapi bisa delok, saya nyembah jelas. Lah kau ini nyembah Allah, lihat gak Allah? Jawaban Sayyidina Ali, kaifa a'bud ma la ara? Bagaimana saya mau menyembah sesuatu yang saya nggak bisa lihat? Kaget ya. Wa kaifa tara? Kemudian ditanya, bagaimana kau melihatnya? Jawab bi ainil basirah, dengan
dengan mata hati, dan mata hati lebih tajam daripada mata yang ada di kepala kita. Mata kepala ini nggak tajam, ya, tapi kalau mata hati ini tajam. Kayak Imam Haddad ketika beliau itu umiyah, buta, dibawa ke satu ulama besar di zaman beliau itu, karena Imam Haddad itu lahir di hari meninggalnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Kemudian orang tuanya itu ngeluh ke satu ulama, berkata, wahai kena cacat gimana sampai kena matanya hingga akhirnya umi, ya, apa namanya, tertutup buta. Kemudian ngeluh ibunya, gimana wahai Imam, wahai Habib, anak saya buta, apakah suka kalau apabila ditutup mata kepala tapi dibuka lebar-lebar ainul basirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Haddad itu orang buta tapi gak kayak buta, orang buta tapi gak kayak buta, tahu semua, lebih tahu dari kita, tahu semua. Bahkan orang bisa, semua orang bisa tahu ini orang gini, orang gini, orang datang sama dia tahu. Ditutup mata ini tapi mata ini dibuka, bahwa itu lebih madang, lebih lihat, lebih luas, pemandangannya lebih luas. Maka daripada itu, ya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan mata kita untuk memandang zat-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan kita untuk memandang zat Nabi-Nya. Amin ya rabbal amin ya rabbal. Jelas ya, jadi orang yang berpendapat kita nggak bisa lihat zat Allah itu salah, ya, salah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Sampai mana sih? Anu ya, menghadap ke makmum setelah sholat ya. Sunnah. Kalau gitu ada yang punya pertanyaan masalah akidatul Islam ini, insya Allah pertemuan di minggu yang akan datang itu pertemuan terakhir, juga penutupan karena selesai. Tapi insya Allah itu agak panjang tentang keutamaan sahabat Nabi Muhammad dan keluarga Rasulullah. Ya. Keutamaan para sahabat Nabi dan para tabi'in dan keluarga Nabi. Yang permintaan terhadap Allah jangan tanggung dari kayak yang sekarang lagi ini yang Mansur itu yang katanya sedekah, semuanya sedekah nanti diganti. Pesannya kan kayak target gitu, maksudnya gimana? Yang sekarang lagi sering kan sedekah semua. Sedekah nanti semua diganti sama Allah. Sebenarnya kalau saya pandangan pengetahuan saya, kalau orang sedekah dengan harapan diganti di dunia itu rugi, terlalu pendek angan-angan. Kalau dia mau sedekah, dia sedekah dengan harapan untuk digantinya nanti di surga, karena semua itu kalau di surga dikembalikan sama Allah lebih berlimpah. Tapi kalau cuma di dunia kita, makanya orang permintaan itu harus tinggi. Ketika kita bersedekah, kita sholat semuanya, harapan kita itu harus besar. Dan harapan yang besar itu harapan di akhirat, bukan di dunia. Baca surat Waqiah supaya rezeki lancar. Ya gak apa-apa, tapi emang padahal Waqiah itu al-mani'ah di ada di buku. Surat Tabarok nanti ada di buku. Surat Waqiah itu hasanatnya berapa dihitung di akhirat semua. Tapi memang kadang-kadang mungkin orang itu ngajak ngomong orang karena orang seneng dunia, ngomong sedekah supaya di dunia akan berlimpah, karena memang orang pikirannya di dunia. Tapi semestinya itu semua yang lebih baik adalah untuk nanti gantinya Allah di akhirat dan berlimpah, itu lebih afdal. Rasulullah mengajarkan untuk Sayyidatuna Aisyah waktu sedekah, cara berpikirnya nggak gitu. Rasulullah nyembelih kambing, setelah disembelih dikasih ke Aisyah,
dipotong-potong. Kata Rasulullah, ya Aisyah, bagikan kepada fuqara dan masakin daging ini. Wa abqi lana syai'an, kemudian sisakan sedikit buat kita. Kata Aisyah, siap ya Rasulullah, ayo bagi. Disisakan sedikit paha. Kemudian ditanya sama Rasulullah, Aisyah, nah, sudah kau bagi? Sudah. Mada yabqa minha, apa sisanya? Jawabannya ya sisanya paha. Diulang lagi, Aisyah, mada yabqa minha, ya Rasulullah, ma yabqa ila hada. Aisyah, mada yabqa minha, ya Rasulullah, ma yabqa ila hada. Ini cara berpikir Nabi yang jangan-jangan. Aisyah, yabqal kul illa hada, yang sisa itu semuanya, yang habis ya kita makan ini, entek, yang